Amalan yang ketiga yang membuat mereka masuk ke dalam syurga Allah dan menikmati kenikmatan di dalam syurga, kata Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan, memberi makan, bersedekah memberi makan kepada siapa? Ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Makanya kalau kita mau sedekah makanan itu, kasih makanan yang kita sukai. Jangan sisa-sisa makanan di rumah kita. Ini ada juga sedekah, tapi daripada basi di rumah, kasih aja lah sama tetangga. Kalau tidak mau basi, tidak dikasih sama dia. Apa bedanya kita sedekah sama manusia dan kucing tuh? Ya kan? Maka kalau kita mau dapat maksimal bersedekah dalam memberi makan khususnya, berilah makanan yang paling kita sukai. Kalau misalnya kita suka nasi padang, kasihlah nasi padang. Kalau kita suka misalkan western, masakan orang barat, coba kasih sesekali. Ya. Kalau suka dengan nasi Arab, kasih nasi Arab. Tapi di sini tak banyak nasi Arab. Sedap makan nasi Arab tuh. Saya baru pergi ke Malaysia, murid-murid di sana, jemaah di sana asyik jamu makan nasi Arab. Sehari itu kadang 2 kali makan nasi Arab. Ya. Jadi memberi makan itu amalan yang besar pahalanya. Amalan yang sangat besar pahalanya. Ya. Tapi siapa yang kita kasih makan? Siapa prioritas yang kita kasih makan? Pertama, miskinan, orang miskin. Kita kadang-kadang suka juga kasih makan, tapi kawan kita yang hidupnya tarafnya lebih kurang sama dengan kita, kalau memang mau cari pahala, kasih makan itu sama orang miskin. Coba deh sesekali cari orang miskin, tetangga kita atau orang kita kenal, bawa dia ke mall, ajak makan di sana. Luar biasa pahalanya tuh. Luar biasa pahalanya. Ya. Kita kadang-kadang suka traktir kawan-kawan kita yang sama sebetulnya taraf hidupnya sama kita. Dia pun udah biasa makan itu. Coba cari orang-orang miskin atau bawa orang kampung yang tak pernah masuk ke mall, tak pernah makan di sana, bawa ke restoran yang enak tuh. Coba lihat bagaimana senangnya hati dia dan bagaimana pula senangnya hati kita. Ya? Bisa 10 kali dia ucapkan terima kasih tuh. Tapi kalau kawan kita paling sekali dia ucapkan, aku dah biasa makan juga ini, katanya. Tapi kalau kita bawa orang miskin, Masya Allah, dia suka betul. Ya? Yang kedua prioritasnya wayatiman, anak yatim. Prioritasnya anak yatim. Yang ketiga wa asira. Asira ini tawanan perang. Ya. Jadi walaupun dulu tawanan perang ini orang kafir, karena dulu perang itu antara agama muslim kafir. Dalam Islam tawanan perang walaupun dia kafir, kalau urusan makan tuh kasih. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau urusan perut ini tidak usah tanya agamanya. Serius. Saya jujur aja, ada di sana tetangga tidak begitu jauh, orang Nias, agamanya Kristen, tapi hidupnya sangat susah. Saya sering kasih uang ke dia. Urusan perut ini tidak usah tanya agamanya. Orang dah kelaparan, agamamu apa? Jangan tanya-tanya agamanya dulu, kasih kenyang dulu perutnya. Ya, kasih kenyang dulu perutnya. Islam itu agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bisa jadi karena wasilah kita rajin memberi kepada dia, masuk Islam dia. Peduli sama saya. Dan fakta terjadi sekarang, banyak orang Islam meninggalkan agama Islam karena saat dia mengalami kesusahan, dia merasa tidak ada orang Islam yang datang menolong dia. Ya. Ini kisah benar terjadi. Saya tahu betul dan kenal orangnya. Dia cerita, dia sedang dililit hutang luar biasa, banyak. Sudah harus tergadai rumah dan sebagainya. Lalu datang orang-orang Kristen kepada dia mengatakan, saudara-saudara muslimun tidak ada tolong. Tidak ada. Kalau kami ditolong itu, katanya. Kalau kamu mau kami tolong, boleh kami tolong, tapi ikut sama kami. Dan itu banyak kemudian saudara-saudara muslim kita murtad
karena mereka dapat bantuan dari siapa? Dari ini. Kita masih asik nanya, kalau ngasih makan tuh ke ustaz. Ustaz tuh udah kebanyakan makan dia. Kemana-mana ditraktir orang. Ya. Saya apalagi di Malaysia tuh sangat jarang saya membayar makan. Makan di kedai, tak tahu-tahu tiba-tiba pas ke kasir tuh dia bilang, "Cik, tadi dah dibayar." Siapa yang bayar? Kadang saya tak kenal. Sebab kita ceramah orang ramai. Manalah kenal kita satu persatu. Dia kenal kita sebab kita yang ceramah. Makan tiba-tiba dah ada yang bayar. Dah ada yang bayar. Ustaz itu kalau dikasih makan dah kebanyakan makan dia. Jangan kasih makan ustaz lagi. Kebanyakan makan. Ustaz ni dikasih lagi paling banyak dia. Perutnya dah kenyang, banyak makan. Makanya ustaz tu banyak yang buncit-buncit. Kenapa? Kasih banyak makan sama jemaahnya. Kasih makan. Itu ada saudara kita yang susah-susah miskin tu, kasih dia makan. Dia yang paling berhajat. Kasih dia makan. Ya. Jadi ini amalan yang ketiga, ya. Maka rajin-rajin memberi makan, ya. Rajin memberi makan. Ayat terakhir, ya. Satu ayat lagi kita habiskan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan ini bagaimana? Ikhlas. Bagaimana keikhlasan itu? Mereka sampai berkata, bukan ini kata para ulama tafsir, bukan lisan mereka mengucapkan, tapi hati mereka seperti itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kamu makan hanya karena mengharapkan ridha Allah. Ini bukan diucapkan lisan ini. Allah Ta'ala sebut karena Allah tahu isi hati mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kamu makan hanya karena mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan apapun, bahkan ucapan terima kasih. Jadi salah satu indikator kita ikhlas atau tidak dalam memberi, ketika sudah tidak mengharapkan balasan apapun dan ucapan terima kasih. Selagi kita masih mengharapkan ini, kita belum lagi ikhlas. Kita kan kadang-kadang sampai berkata, ini orang tak tahu cara berterima kasih. Kenapa? Kita kecewa karena kita sudah tolong, sudah bantu dia, kemudian dia tak ucap terima kasih. Kita kecewa. Ketika kita kecewa, itu artinya kita masih mengharapkan ucapan terima kasih dari lisan dia. Dan kalau kita masih mengharapkan itu, artinya kita belum maksimal keikhlasannya. Orang yang maksimal keikhlasannya itu, dia tidak mengharapkan balasan apapun dan tidak mengharapkan bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, kalau orang memberi kepada kita, ucapkan terima kasih. Jangan pula gara-gara ayat ni orang dah kasih, diam aja dia. Kalau kau ikhlas, kau jangan harap mengucapkan terima kasih. Kita yang diberi dituntut mengucapkan terima kasih. Kita yang memberi jangan harapkan itu. Begitulah dalam Islam. Maka Nabi mengatakan, lam yashkurillah, tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau kita diberi, berterima kasihlah. Tapi kalau kita memberi, jangan harapkan itu. Kalau masih kecewa orang tak ucapkan terima kasih, itu artinya kita belum ikhlas secara maksimal. Rasanya waktu dah habis. Jadi itu saja kuliah kita pada subuh ini.